Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 4 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur oleh karena kasih-Mu boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengar nasihat-Mu kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami sungguh-sungguh setia dan bersedia karena Yesus tidak lama lagi akan datang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Pertempuran. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Keputusan hukuman ilahi yang diumumkan terhadap iblis sesudah kejatuhan manusia adalah juga satu nubuatan yang mencakup segala zaman sampai kepada kesudahan, dan yang membayangkan pertentangan besar yang melibatkan semua bangsa yang akan mendiami bumi. Allah mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini bukanlah yang datang dengan sendirinya. Pada waktu manusia melanggar hukum ilahi, maka sifat alamiahnya menjadi jahat, dan ia menjadi selaras tidak berbeda dengan iblis. Secara alamiah, tidak ada lagi pertentangan antara manusia yang berdosa dengan yang memulai dosa itu. Keduanya menjadi jahat oleh kemurtadan. Orang yang murtad tidak pernah merasa senang kecuali ia mendapat simpati dan dukungan oleh mengajak orang lain mengikuti teladannya. Untuk ini, malaikat-malaikat yang sudah jatuh dan orang-orang jahat bersatu dalam persekongkolan nekat. Seandainya Allah tidak campur tangan, iblis dan manusia akan bersekutu melawan surga, dan gantinya bermusuhan dengan iblis. Segenap manusia akan bersatu menentang Allah. Iblis menggoda manusia supaya berdosa, sebagaimana ia menyebabkan malaikat-malaikat memberontak, agar dengan demikian ia mendapatkan kerjasama dalam peperangannya melawan surga. Tidak ada perselisihan antara dirinya dengan malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam hubungannya dengan kebencian mereka kepada Kristus, sementara dalam hal lain ada pertentangan. Mereka teguh bersatu melawan kekuasaan penguasa alam semesta. Tetapi pada waktu iblis mendengar deklarasi adanya permusuhan yang terjadi antara dirinya sendiri dengan perempuan itu dan antara keturunannya dengan keturunan perempuan itu, maka ia mengetahui bahwa usahanya untuk merusak sifat manusia akan terhalang, sehingga oleh sesuatu cara manusia akan sanggup melawan kuasa iblis itu. Permusuhan iblis terhadap manusia pun dimulai, sebab melalui Kristus, manusia adalah tujuan kasih dan kemurahan Allah. Ia ingin menggagalkan rencana ilahi untuk menebus manusia dan mendatangkan kehinaan kepada Allah oleh menodai dan mencemarkan perbuatan tangannya. Iblis akan menyebabkan kedukaan di sorga dan memenuhi dunia ini dengan kesukaran dan kesusahan, dan mengatakan semua kejahatan itu sebagai akibat pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 529 dan 530. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mengutip nubuatan Kejadian 3 ayat 15 yang diumumkan juga kepada setan. Roh nubuat menyatakan dalam Kisah Para Rasul halaman 188 paragraf 1 yang berkata, Kepada Adam telah diberikan suatu jaminan tentang kedatangan penebus.
hukuman yang dijatuhkan ke atas setan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Adalah perjanjian kepada orang tua kita yang mula-mula tentang suatu perjanjian penebusan yang dikerjakan melalui Kristus. Nubuatan Kejadian 3 ayat 15 merupakan jaminan kedatangan penebus bagi manusia, dan itu merupakan suatu hukuman kepada setan. Dan penebusan itu dikerjakan melalui Anak Allah. Apakah setan memahami sepenuhnya tentang nubuatan ini? Confrontation halaman 19 paragraf 1 menyatakan, tetapi kata-kata ini pada saat diucapkan tidak sepenuhnya dipahami oleh setan. Dia tahu bahwa perkataan itu mengandung kutukan untuknya, karena dia telah menggoda pasangan kudus. Dan ketika Kristus dimanifestasikan di bumi, setan takut bahwa dia memang yang dijanjikan, yang harus membatasi kuasanya dan akhirnya menghancurkannya. Masih ingat kemarin, kita sudah baca bahwa rahasia tujuan Bapa hanya dinyatakan kepada anaknya sendiri. Karenanya memang setan tidak paham makna nubuatan Kejadian 3 ayat 15 tersebut. Tetapi dia tahu ada hukuman untuknya di dalam nubuatan itu. Setan tahu meski perkataan itu ditujukan kepada ular, tetapi itu adalah untuk dirinya. Dan setan juga tahu dalam Para Nabi dan Raja halaman 397 paragraf 2 yang menjelaskan, sejak hari Tuhan memaklumkan kepada ular di Eden, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kejadian 3 ayat 15. Setan telah mengetahui bahwa ia tidak pernah akan dapat secara mutlak memegang kekuasaan atas seluruh penduduk dunia ini. Mengapa kita perlu mengerti nubuatan Kejadian 3 ayat 15 tersebut? Karena nubuatan itulah yang membuat akhirnya manusia menjadi musuh setan. Padahal oleh karena telah jatuh dalam dosa, manusia dan setan sebenarnya berada pada posisi yang sama, pada pihak yang sama. Tetapi Allah campur tangan agar manusia dapat dipulihkan dan memiliki hubungan kembali dengan surga. Dan setan tahu akan hal ini. Itu sebabnya setan akhirnya memusuhi manusia. Sebab Allah menyediakan jalan agar manusia bersatu kembali dengan Khaliknya. Dan melalui jalan tersebut, manusia menerima kasih dan kemurahan Allah. Setan tidak rela dan karenanya dia mau gagalkan rencana itu. Nah, setan juga tahu bahwa dalam Review and Herald Mei 3 tahun 1906 paragraf 4, White menyatakan, ketika setan mendengar kata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dia tahu bahwa manusia akan diberi kuasa untuk melawan godaannya. Dia menyadari bahwa gugatannya atas posisi pangeran dari dunia yang baru diciptakan harus diperdebatkan, bahwa dia yang akan datang, yang pekerjaannya akan berakibat fatal bagi tujuan jahatnya, maka dia dan para malaikatnya akan dikalahkan selamanya. Dan memang benar, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Anak Allah menerima pemuliaan di sorga, diurapi menjadi imam besar, dan pada hari itu juga, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Anak Allah yang kudus dicurahkan sebagai kegenapan kuasa yang Yesus janjikan bagi umatnya. Setan tahu bahwa hal ini akan terjadi sehingga manusia dapat menolak godaannya, dan tidak hanya itu. Melalui kematian Yesus sebagai manusia, maka setan dimusnahkan selama-lamanya. Ibrani 2 ayat 14 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Setan tahu
bahwa melalui kedatangan Kristus ke dunia ini sebagai manusia, itu menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15, dan dia serta malaikatnya musnah selamanya. Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 436, paragraf 1. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikatnya melarikan diri pada waktu pesuruh surga mendekati. Ketika ia melihat Kristus keluar dalam kemenangan, ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia harus mati pada akhirnya. Pada waktu Yesus mati, setan merasa menang. Setan tempatkan malaikatnya untuk jaga kubur Yesus, supaya Yesus tidak bangkit keluar dari kubur. Tetapi saat utusan surga datang, semua malaikat jahat kabur lari. Dan Yesus bangkit keluar dari kubur penuh kemenangan. Dan setan tahu apa arti kebangkitan itu. Kita bisa lihat bagaimana setan pada akhirnya begitu memusuhi manusia. Karena dari manusia muncul sang penebus yang pada akhirnya memusnahkan dia, yaitu yang meremukkan kepala ular. Setan mati. Dan ini sudah terjadi, sebab Yesus telah mati dan bangkit. Kemusnahan setan dijamin, tinggal menunggu waktunya. Itu sebabnya dia pergi memerangi umat Allah yang setia. Tetapi jangan takut, setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, manusia menerima pencurahan Roh-Nya yang kudus, yang menjadi kuasa dalam hidup manusia agar dapat menang melawan setan. Itulah pentingnya kita memiliki Roh Kristus, yang adalah hidupnya Kristus, sebab hanya Kristuslah yang telah mengalahkan dan memusnahkan setan, tidak ada oknum lain. Itu sebabnya setan berusaha mengalihkan perhatian umat Allah dari menerima Roh Kristus kepada roh yang lain yang bukan Kristus. Kenapa? Supaya umat Allah tidak bisa menang. Sebab roh yang lain yang disebut Allah Roh bukanlah roh atau hidup dari oknum yang pernah menjadi manusia dan telah menang atas setan dan mengalahkannya. Ingat akan hal ini, karena besok kita akan lihat pertentangan antara Roh Kristus dan roh setan. Kiranya ini mengubahkan umat Allah untuk mempelajari kembali kebenaran firman Allah dan Roh Nubuat, agar tidak menerima kuasa yang salah dan akhirnya ikut binasa bersama setan. Kuasa yang benar hanya datang dari Yesus Kristus, Dia yang telah kalahkan dan musnahkan setan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan hari ini. Kami semakin mengerti akan posisi kami. Karena begitu besar kasih-Mu, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, agar kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan setan tidak suka ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, agar kami dapat menang melawan godaan setan. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.